Salam. Selamat pagi Bapak Mama sekalian. Apa kabar pagi ini? Tuhan Yesus izinkan ya bahwa kebaikan, kebahagiaan, sukacita menjadi milik saya dan saudara. Amin. Nah, Bapak Mama yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara mengenal ini apa? Oh, pas pikir saya mati ya, memang terlalu kecil dari jauh mungkin ya. Ini karet ya, biasa kotong pakai karet gelang untuk apa? Ikat doi dari belakang. Habis yang dari sini ikat rambut, ikat apa lah? Sayur, betul. Ini berapa karet saya ambil dari sayur ya. Ada lagi? Tutup minyak tanah. Ya, kalau dia pun tutup hilang, gotong pakai plastik kok ikat yang ini. Kita bisa buat apa lagi? Iya. Menariknya saudara, karet yang kecil begini kita bisa bentuk dan kita bisa pakai untuk banyak hal. Kotong bisa tarik dia panjang atau kotong bisa bikin dia jadi sangat kecil. Tergantung kebutuhan kita. Kita mau bikin seperti apa? Saya ingat ada permainan kecil, masa kecil dulu ya. Dom bilang, ini saja beda warna. Iya, Bapak Mama masih ingat dia bilang bagaimana supaya pindah. Aduh, ternyata saya masih bisa. Atau ada yang bilang bagaimana ya, anak-anak suka bertanya, bagaimana supaya buat rumah? Ada yang masih tahu caranya? Iya ya. Ini kotong permainan dulu belum ada game-game yang banyak jadi. Oh benar, saya pikir saya salah. Masih ada karet sini, ada yang bisa, ada lagi bentuk yang lain, ada pesawat, ada macam-macam. Ada yang bisa? Habis ini dapat hadiah dari saya. Saya kasih kesempatan, satu kali. Ada mau coba? Karet gelang ada di sini, silakan dibentuk jadi apa yang kakak mau. 2 kali, 3 kali. Hadiahnya hilang ya. Nanti Opa Suu yang kasih, minyak tanah 2 liter. Opa Amu nanti kasih kue cucur ya. Oke. Bapak Mama saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, selain bentuk-bentuk tadi kita bisa membuat dia mau jadi segi 4, mau jadi segi 3 atau bentuk yang lain. Saya latihan tadi malam ada banyak kira-kira 10 bentuk tapi saya kuasai mungkin hanya 3 saja. Ada banyak sekali bentuk yang bisa kita buat hanya dengan karet ini. Menariknya apa saudara? Bentuk yang begini, kenapa dia bisa dibentuk? Ada yang tahu kenapa karet ini bisa dibentuk? Benar, karena dia elastis, karena dia fleksibel, karena dia lentur. Berbeda halnya ketika kita membentuk sesuatu yang sudah pasti, misalnya pulpen, pensil, ini susah dibentuk karena dia kaku, karena dia keras. Atau kita mau bentuk misalnya kalau pita pun itu karena dia lembut ya, meskipun dia tidak elastis, dia lembut, jadi kita masih bisa untuk membentuknya. Saudara, apa yang mau saya katakan di sini? Bahwa di dalam kehidupan ini, yang namanya sifat atau sikap untuk lentur terhadap situasi dan juga kondisi, itu sangat kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kalau kita mau jujur saudara, di dalam hidup ini selalu menawarkan banyak hal yang baik, tetapi ada juga yang tidak baik. Betul kok Sone? Kalau yang baik, setiap kita tidak usah diajar. Pada umumnya kita akan dengan mudah, lebih smooth untuk menghadapi. Tapi ketika ada persoalan, ada masalah, ada penderitaan, tidak banyak orang yang bisa melewati hal itu. Banyak orang kemudian memilih secara tidak sadar, dia menjadi seorang loser atau seorang pecundang. Masalah bikin dirinya bermasalah, kemudian bikin dia dengan orang lain juga bermasalah. Kenapa saudara? Karena dia kaku, dia tidak lentur. Sehingga ketika ada masalah dia patah semangat, dia cepat menyerah. Orang bilang apa? Dia belum piparang, dia sudah mengalah duluan.
Walaupun dari 1000 kemungkinan 999 itu gagal. Tapi saudara coba lihat, masih ada satu kemungkinan untuk sukses, untuk berhasil. Amin. Banyak orang kemudian melihat 999 tadi dan bukan lihat yang satu tadi. Sehingga ketika ada masalah, sudah kau itar coba son bisa. Lu coba sampai son bisa. Oh, kau coba itu kali pasti sama besok. Siapa yang tahu besok akan sama atau tidak? Tapi ketika kita menjadi pecundang, kita jadi loser, kita bilang, oh sudah itu sama saja. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita jadi kaku. Kita tidak menjadi lentur. Kita tidak fleksibel. Kita tidak bisa diarahkan kemana saja. Kelenturan ini dinamakan dengan resiliensi. Jadi resiliensi itu satu istilah yang mau kasih tahu bahwa setiap kita itu punya kemampuan yang kita miliki ketika saya dan Bapak Mama ada dalam sebuah masalah, persoalan dan stres. Nah, cara kita menghadapi yang membuat kita bisa berhasil atau tidak itu ditentukan dari resiliensi kita. Bagaimana saya dan Bapak Mama, saudara-saudara menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk berhadapan, untuk fight dengan persoalan yang dihadapi. Bapak Mama, saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bacaan ini kita sama-sama menemukan ada orang-orang Kristen yang sedang bergumul dengan banyak penderitaan dan kesusahan kehidupan. Orang-orang ini dituliskan pada bagian yang awal, ayat-ayat pertama, dia bilang itu orang-orang dari Pontus, dari mana lagi? Galatia, coba dilihat ayat 1, mana lagi? Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Sebagian besar mereka itu adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang keturunan Yahudi yang baru pulang atau dikembalikan dari Babel atas perintah Raja Aram yang namanya Antiochus. Lalu dong mulai tempatkan ini orang-orang ini di kota-kota di Asia Kecil. Ini orang-orang ini dipandang sebagai orang yang miskin dan tidak punya power. Dan akhirnya apa saudara? Hidupnya terpencar-pencar, kemudian dong juga teraniaya. Dan tinggal terserak-serak. Dan beberapa diantaranya terpaksa untuk mengembara di pegunungan, lalu hidup di dalam gua-gua atau di dalam celah-celah batu. Saudara, bukan hanya itu saja. Kenapa sampai dong memilih atau ada dalam kondisi seperti itu? Karena sangat sulit saat itu, ada tekanan dan serangan dari banyak pihak. Serangan yang pertama itu dilihat dari bagaimana pemerintah Romawi saat itu kemudian menekan kekristenan yang ada. Lalu bukan hanya pemerintah Romawi, ada juga kelompok-kelompok masyarakat penyembah berhala yang terusik dengan kehadiran agama Kristen. Dan kemudian mengganggu dalam tanda kutip kehidupan orang-orang Kristen ini. Kaisar Nero kita lihat bagaimana dia menangkap orang-orang Kristen yang ada. Lalu dibunuh. Petrus salah satu di antaranya. Banyak dari mereka saudara yang memilih untuk bersembunyi dan ada di dalam ketakutan. Surat yang kita baca ini namanya surat pastoral yang ditulis oleh Petrus. Apa yang dia mau? Dia mau kasih kekuatan dan motivasi supaya orang-orang Kristen yang ada dalam ketakutan dan penderitaan ini dia bisa bertahan. Surat pastoralnya ditujukan supaya orang-orang ini bisa dihibur, dibimbing, dia kuat untuk menghadapi hidup yang penuh dengan persoalan. Saudara, Petrus sangat memahami betapa sulitnya mereka untuk berjuang dengan kehidupan yang ada. Sehingga kalau bahasa kita lihat bahasa dalam surat pastoral ini sangat menyejukkan, sangat meneduhkan hati. Dan dia bawa pengharapan bahwa di dalam Kristus ada kekuatan.
Kita lihat dalam bacaan kita. Dia mengawali suratnya, di awal dia punya surat, dia kasih pujian kepada Allah. Kenapa? Karena hanya karena rahmat Allah yang besar, maka setiap umat yang percaya, dia bisa beroleh yang namanya hidup baru. Hidup baru ini datang dari apa? Dari kebangkitan Yesus Kristus. Kesempatan atau anugerah ini kasih pengharapan untuk setiap umat. Bahwa setiap umat akan menerima hidup yang kekal. Hidup kekal itu apa? Di sini dikasih rinci. Hidup yang tidak dapat binasa, hidup yang tidak cemar, dan tidak layu. Dan semua itu ada di mana, saudara? Ada di surga. Anugerah dan hadiah ini, saudara, diberikan hanya kepada orang yang beriman kepada Allah. Itu dituliskan dalam bacaan ini. Kenapa? Karena orang-orang ini dipelihara dalam kekuatan Allah. Iman itu menolong umat untuk menantikan keselamatan yang disediakan oleh Allah pada zaman akhir. Ini satu kebanggaan, saudara. Dalam bacaan ini dia bilang agalilao. Ini sesuatu yang patut disyukuri. Rejoice. Bagaimana seseorang bisa mengalami kegembiraan, bahagia, sukacita. Karena kita dapat anugerah itu. Anugerah yang ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita bisa berbahagia meskipun dalam hidup ini bukan hanya ada sukacita, ada hal-hal yang mendukakan kita. Tapi ketika kita beriman, maka sukacita menjadi milik kita. Amin. Setiap persoalan, masalah, pencobaan yang dialami oleh umat itu menjadi semacam sebuah saringan untuk mau tahu apakah umat itu dia lentur atau dia kaku. Apakah dia bisa fleksibel ketika menghadapi masalah? Adakah ketika menghadapi persoalan, saringan tadi bekerja baik sehingga imannya itu teruji terhadap pencobaan yang dialami? Jangan-jangan saudara, ketika masalah datang, dia suruh menyerah. Masalah datang, dia suruh angkat tangan. Suruh bilang, Betson bisa. Akhirnya kita bukan menjadi pemenang. We are not a winner, but a loser. Kita jadi pecundang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, iman itu menjadi tidak teruji karena tidak tahan bantingan. Akhirnya apa? Akhirnya tidak bisa disamaratakan dengan emas. Alkitab bilang kalau iman yang tahan uji itu dia pun kadar sama dengan emas. Itu emas yang fana, yang kita bilang ini barang investasi yang bagus di dunia ini. Itu tidak ada artinya ketika iman kita tahan uji. Nilainya lebih tinggi dari itu. Dan ketika iman kita tahan uji, saudara, kita akan lihat bahwa umat itu akan jadi pemenang yang punya resiliensi baik. Dan ketika itu apa yang terjadi? Dia akan dapat pujian, hormat, dan kemuliaan. Saat apa? Saat Tuhan datang kembali. Itu yang firman tuliskan bagi saya dan saudara. Di sini dikatakan meskipun umat itu belum pernah melihat Tuhan secara langsung, tetapi kasihnya kepada Tuhan itu ada dan nyata. Dan saudara, kasih itu akan terus bertumbuh sehingga keselamatan jiwa itu menjadi milik kita. Ini membuat umat bergembira dan bersukacita karena tingkat kepuasannya itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Keselamatan ini, dibilang penelitian bukan ahli dong sa. Petrus bilang tentang bicara keselamatan ini, itu sudah diteliti oleh para ahli dan nabi-nabi. Dan di situ Roh Kristus telah bersaksi bahwa penderitaan dan kesesakan itu Tuhan Yesus sudah duluan melaluinya. Dan dia membuktikan bahwa he's the winner.
Dia menang atas penderitaan itu. Yesus membuktikan bahwa dia punya resiliensi yang tinggi. Daya tahan, daya uji, daya lenting yang tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaannya sekarang, apa yang sedang saya dan Bapak Mama hadapi saat ini? Tentu dia pun jawaban ada yang sangat beragam. Ada yang kita datang pagi ini dalam kesepian. Banyak orang mah kotong rasa sepi, son ada yang toe dan kotong. Atau kita datang dengan patah hati karena baru putus cinta. Apa yang sedang kita hadapi? Keretakan rumah tangga. Rumah tangga yang di ujung, di ambang kehancuran. Atau ekonomi. Kita datang dengan masalah ekonomi. Kehadiran anak di dalam rumah tangga. Atau jodoh yang tak kunjung tiba. Kita berdoa, kita sedang ada dalam penderitaan karena pekerjaan kita yang tidak bisa membuat kita hidup lebih baik. Atau saya dan saudara saat ini sedang menderita karena kekerasan dalam rumah tangga. Atau saya dan saudara pagi ini ada yang datang dengan persoalan dia mengalami pelecehan secara seksual. Ada yang datang dengan hutang piutang. Ada yang datang sebagai korban penipuan. Ada yang datang karena dia pun relasi dan hubungan persaudaraan dan periparan itu buruk. Ini lagu lama, judul saya yang beda. Ada yang datang hubungan orang tua dengan anak itu tidak beres. Satu persoalan juga yang dihadapi adalah hubungan antara bapak sambung atau mama sambung dengan anak sambung. Ini juga satu masalah tersendiri. Ada yang datang dengan masalah sekolah, ada yang datang dengan masalah pacaran, ada yang datang dengan masalah kuliah, ada yang datang dengan masalah pertemanan, ada yang datang dengan masalah sakit penyakit, sumber obat juson sembuh-sembuh. Ada yang datang karena takut mati. Ada dia sedang bergumul karena sakit itu memberi dia satu warning bahwa mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Apa yang sedang saya dan saudara hadapi pagi ini? Mungkin orang lain tidak tahu, tapi itu sedang menjadi pergumulan kita. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi semua itu? Adakah saya dan saudara lari dari kenyataan yang ada? Lalu bilang, aduh Tuhan, betson sanggup lai. Betsu menyerah, bet mati sudah. Oh mati soya deh. Saudara, pagi ini Petrus mengajarkan saya dan saudara. Belajar dari perjuangan Kristus. Mari kita tetap berjuang. Untuk apa? Supaya saya dan saudara jadi pemenang. Jangan jadi pecundang. Hanya saudara, banyak orang secara tidak sadar itu cepat menyerah dan kemudian memilih jadi pecundang. Oh, pendeta ini omong sembarang. Kita lihat saja contohnya. Pertama, ada orang pecundang itu dia orang yang suka menindas orang yang lebih lemah. Karena dia rasa kuat. Dia mulai PM mata dengan orang lain, dia mulai rufuh ke orang lain, dia mulai pukul orang lain, dia melakukan kekerasan secara verbal ataupun sikap kepada orang lain. Kita lihat saja di dalam rumah ya, banyak bapak-bapak memperlakukan istrinya dengan semena-mena. Kena maki, kena pukul, kena tampar. Hanya karena apa? Perempuan terlalu cerewet, omong banyak betaruh sok dia diam. Ada bapak-bapak yang begitu? Puji Tuhan tidak ada ya. Hanya ada di pasar saja. Tidak ada di rumah. Ada istri-istri yang kemudian melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Stres dengan kerja. Mau urus kerja di luar, kok kerja di dalam kok. Mau cuci pakaian, kok mau sapu rumah, kok mau masak kok. Baru semua duduk hanya ngorok saja, tidur, kemudian duduk main HP. Ini yang bikin mama do emosi jiwa. Ini lo sudah bunyi semua. Juga. Saudara, banyak orang tua melakukan kekerasan terhadap anak. Dia bentak anak.
Dia pukul anak, dia maki anak, dia hina anak. Tidak sedikit juga orang tua yang pokok anak kasih itu gantong dia pun anak pun kaki ko, tangan ko, kepala ko. Alasan kenapa? Biar ko dia tobat. Mama yakin dia tobat. Jangan sampai dia menjadi pelaku yang lebih jahat dari bapak mama suatu saat nanti. Atau jangan sampai ketika kotong sutua dong gantong ame kotong. Itu bisa saja terjadi saudara. Karena dia lihat hanya orang yang punya kekuasaan yang bisa melakukan penindasan. Dan dia belajar itu dari orang tua, bukan dari orang lain. Maka orang tua dong, kalau yang tua, terus kadang anak son perhatikan hati-hati. Jangan sampai waktu kotong masih kuat-kuat, itu kotong juga tidak pernah perhatikan anak. Jadi ketika tua jo anak bilang, oh biar mulai mau mas naok di situ. Biar kok di situ, biar. Saudara, bukan hanya itu saja. Ada orang-orang yang merasa dia ini akamsi. Dia orang pribumi, yang lain pendatang. Karena akamsi, makanya orang lain itu son boleh jadi RT, son boleh jadi majelis, son boleh jadi pengurus-pengurus di itu daerah. Akamsi nah, son boleh geser. Dikira dia lahir dia ada di situ memang. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ada kemungkinan yang dibilang orang yang melakukan kekerasan terhadap orang yang lemah itu sebelumnya dia sudah dapat kekerasan dari pihak lain. Begini, misalnya bapak pulang, bapak ini kerja di satu toko di sini, saya tidak sebut. Contoh, dia kerja. Di sana bos ini pokoknya tiap hari kasih tahu begini, lu salah potong gaji, lu salah mengomel selalu. Stres di tempat kerja. Son mungkin melawan bos toh. Pulang sampai rumah, istri tak salah, lu tutup mulut. Nah, stres, pusing. Akhirnya istri yang lebih lemah dapat kekerasan itu. Istri tidak mungkin melawan suami. Yang dia lakukan terhadap siapa? Terhadap anak. Kenapa? Karena anak lebih lemah dari itu. Sehingga anak dapat kekerasan. Anak tidak bisa melawan mama. Apa yang anak lakukan? Anak di sekolah ada yang nauk jalan tukang palese nung pide senggol. Dipukul, dirui. Itu yang terjadi. Jadi satu siklus kekerasan. Satu kekerasan akan melahirkan kekerasan-kekerasan yang lain. Sama kalau orang yang garang di tempat kerja, bisa jadi sampai di dalam rumah dia berada di bawah Pontius Pilatus sang istri. Bisa, son ada di sini. Saudara, orang kemudian melepaskan dia punya stres dan frustrasi itu kepada yang lebih lemah. Kenapa? Karena tidak punya daya resiliensi yang baik. Sehingga dia punya stres itu dia kasih di orang lain. Yang kedua, seorang pecundang itu son tahu bersyukur. Lu tanya dan dia, ketemu dan dia tiap hari hanya mengeluh. Beson ada doi, biar dia pendoi ada pono-pono di dalam situ. Ikutong susah, makan di rumah susah. Kenapa? Ikutong son bisa ke sekolah anak, ikutong son sama deh orang lain. Ikutong begini dan begitu. Yang dia lihat adalah apa yang dia son punya. Bukan apa yang dia punya. Ini namanya tidak tahu bersyukur. Buat kotong yang dulu hanya mengeluh. Coba kotong ke sebelah, bye. Coba kotong pu anak begini, bye. Coba dapat istri yang masih cantik, bye. Beda laki yang kaya, bye. Kita tidak bersyukur untuk apa yang ada, tapi kita mengeluh untuk apa yang tidak ada. Nah itu yang bikin kita stres. Tadi nanti lakukan kekerasan yang sama. Yang ketiga, loser itu suka iri hati dengan orang lain. Jadi orang bilang orang beli kipas angin, dia yang. Orang beli kulkas, dia yang. Ini hari jang aci, ini sambil pakai, ini lililok dong banyak. Besok dia juga bilang lagi, lu beli kaspeta dong, lu kira dia, saya yang bisa beli. Kotong juga. Sebelah beli, oh tolong ini lu lihat dong. Kerja hanya begitu, saya dong beli pick up. Lu pegawai apa, pegawai sontok beli. Nah orang bilang apa? Lihat dong, lu sudah apa jabatan begini lama, tuh puruk jalan krotok. Orang bilang apa? Ya kenapa orang harus bilang apa? Ya biar dia bilang di situ.
Kadang-kadang iri hati ini yang bikin kita jadi tidak nyaman. Ini juga yang bikin kita suka copy paste. Pikiran orang lain kita paste lalu kemudian kita bilang itu beta yang omong. Padahal dia berdengar dari orang lain pun omong, dia copy lalu dia bilang itu beta. Orang lain pun gaya, dia copy lalu dia bilang ini beta. Tanpa menyebutkan dia terinspirasi dari orang lain. Beta yang omong makan jadi. Orang tahu kok dia sampai di mana cuy. Kita belajar yang berikut adalah mencari identitas dari sumber yang salah. Loser itu suka pasang dia pun kebanggaan tuh dari hal-hal yang bodoh untuk dia dapat pengakuan dari orang lain. Apa? Beta nih keluarga besar. Kotong nih orang dolo. Orang lain bukan orang nah. Kotong nih orang semua. Yang lain kambing semua. Dia banggakan dia pun titel. Padahal kadang itu juga SS dong itu beli di pinggir jalan. Son sekolah tiba-tiba pulang bisa pasang. Dudu-dudu manis tiba-tiba dapat. Bangga. Dia taruh dia punya kebanggaan. Dengan kedekatan dengan orang-orang besar. Dia bilang dia hebat karena dia punya tanah banyak. Orang tahu sepanjang Oesau ini dong kontrak bepung semua. Dia geng di situ. Orang andalkan pada jam mewah, pada oto mewah, pada jabatan. Dan ketika tidak dimiliki, maka dia pun kebanggaan dong akan hancur semua. Lalu itu gila sedu tuh begitu. Kok dia pun kebanggaan di situ nah. Yang kelima, orang loser itu suka kasih salah orang lain. Coba kawin deh satu itu hari no. Coba itu, bos lihat tuh, bab suhu tuh, kalau itu hari bekawin dia mau besok kaya jadi penguasa minyak tanah satu Oesau. Sonde bet mau dem kalau bet dem bayi amo, pasti bet hidup baik, bab tua tuh sayang dem bini dong, son kel suku begitu. Kalau beta ke bab okto, beta pasti begini. Coba beta ke kakak Betty, pasti beta begini. Coba beta ke Kak Erni, oh sonde beta ke bapak Meksa. Oi kotong buat duduk sana, tinggal beta usaha sa di situ. Lu bawa sulupung padi mau berapa banyak, lu mall sudah di situ. Deng lu lubet mall sekalian. Saudara, kita suka kasih salah orang. Son bisa ini karena lubet son kawin, makanya coba kawin deh satu. Beta nih kalau son bodok begini, bapak dulu mama suka jalan-jalan pandeta deh, dikasih setengah anak terus kok anak bodok. Son deh, dulu bepung bapak itu dia jual sayur sa. Hari-hari dia cepat-cepat pagi buta dia su hilang. Dia son perhatikan kotong makanya benakal begini. Son deh kalau bepung bini son begini, dulu kawin bini yang sekolah SMA ko sarjana, pasti bep anak son kea begini. Kita suka salahkan situasi. Ketika kita salah, kita suka salahkan orang lain. Ketika kita gagal, kita cari tahu siapa yang bertanggung jawab dalam kegagalan ini. Kita bikin salah, kedapatan. Lalu kita mau bilang, orang son suka, ini dong. Ketika kita sakit karena tidak bisa jaga kesehatan, bet supi berdoa, siapa? Tetangga, suangki beta. Kenapa kau suangi? Tahu son suka. Coba kau periksa sudah. Kita suka menyalahkan orang lain saudara atas situasi dan kondisi yang kita alami. Saya mau bilang saudara yang sesungguhnya bertanggung jawab atas hidup kita siapa? Kita sendiri bukan orang lain. Jadi yang lebih utama dan lebih penting adalah ubah diri kita. Bukan ubah orang lain. Kotong selalu menuntut datang berdoa dalam pendeta untuk apa? Bet mau kau bepu suami berubah. Berubah dulu diri kita. Beta mau supaya bepu mama berubah. Berubah dulu diri kita baru minta orang lain berubah. Bet mau bepu bos berubah. Bet mau bepu anak buah dong berubah. Kita berubah duluan. Maka orang lain pasti akan ikut berubah. Amin. Jadi berhenti kesalah ya. Pulang dia bilang, bet lapar kok mama belum masak. Itu juga termasuk menyalahkan ya. Jadi kita masak sama-sama. Saudara, berkaca dari firman ini apa yang kita lakukan supaya kita tidak menjadi loser seperti yang disebutkan tadi. 1. Milikilah pengharapan
bahwa kebangkitan Kristus itu bawa motivasi bagi saya dan saudara. Terutama saat saya dan Bapak Mama, saudara-saudari ada dalam masalah dan ketakutan. Kita yakin pasti ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Tidak ada penderitaan yang tidak akan berakhir. Dan tidak ada kesedihan yang tidak ada ujungnya, saudara. Penderitaan bisa saja terjadi. Izinkan diri kita berproses dengan segala persoalan yang ada. Jangan lari dari persoalan, saudara. Jangan sembunyi dari masalah. Yakinilah bahwa kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Amin. Mari menang bersama Tuhan. Kebangkitan Kristus bawa asa dan pengharapan buat saya dan saudara untuk jadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang utama adalah apa, saudara? Saya dan saudara punya jaminan kekekalan di sorga yang akan kita terima. Kalau menyerah, mau pi surga ke mana? Kopi bunuh diri, pusing, dan dokter suntik mati beta. Dokter kasih obat, kau berdoa, berobat, maaf. Dokter kasih obat, kau berobat, bilang contoh ya, TBC. Obat tiap hari harus minum. Dia bisa sembuh. Tapi dokter kasih obat, dia buang itu obat. Sudah obat terlalu banyak, biar ditaruh. Tunggu kapan mau mati, mati. Itu namanya bunuh diri juga, saudara. Karena dokter juga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan izinkan dia dibentuk, disekolahkan untuk mengobati orang-orang. Tapi begitu dokter kasih obat, sudah usah saja. Saudara, kita belajar yang kedua. Iman pada Allah menolong saya dan saudara untuk berserah. Pasrah pada Tuhan dan cari solusi hanya pada Tuhan saja. Banyak orang ketika punya masalah bilang, Tuhan, beta datang di Tuhan, beta berdoa pada Tuhan. Tapi masalah itu dia peluk erat terus. Dia pegang terus, dia taruh di dia bahu terus. Siang hari malam dia pikir, aduh beta ini susah, aduh kenapa kok beda Pak Ipar begini kawin datang jauh-jauh, laki saudara dong model begini. Yang laki-laki, aduh kawin karena perempuan salah ini, ini belum apa-apa habis. Tiap hari kerja bakal laisa ini. Ini kotong tiap hari hanya makan tempe dan tahu, macam doi lari pi mana. Tiap hari orang koperasi dong hanya datang mau tagih utang Saudara, ketika saya dan saudara punya masalah, beriman kepada Tuhan, bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Bahwa Dia akan menolong saya dan saudara. Tapi utamanya jangan peluk itu masalah. Taruh itu masalah di kaki Tuhan. Angkat tangan supaya Tuhan turun tangan. Kotong te peluk terus bertuhan datang tolong. Mari. Bagaimana bisa, saudara? Yang ketiga kotong belajar. Resiliensi tadi jadi kunci penting untuk jaga iman dan hati kita. Caranya atur emosi. Kendalikan diri. Berpikir yang optimis. Lalu kita bikin analisa masalah. Beta begini nih kira-kira kenapa Kalau begini nih supaya jangan begitu itu harus bagaimana. Ada empati yang muncul dalam diri. Ada yang namanya efikasi diri. Lalu kemampuan untuk meraih apa yang kita mau. Mimpi setinggi langit. Tapi tidur ngorok sakol. Berharap dia turun dari surga. Susah saudara. Maunya kita itu apa-apa kita mau cepat-cepat. Apa-apa kita mau buru-buru. Akhirnya apa? Iman kita tidak teruji. Kita jadi orang yang rapuh kayak kerupuk. Sekali remas, hancur. Resiliensi kita pendek sehingga kemudian terputus. Atau kita menjadi kaku tadi. Sehingga mudah patah. Kita belajar yang terakhir saudara. Munculkanlah kasih di dalam hati kita. Kalau Allah yang tidak kelihatan saja bisa kita kasihi. Pasti Dia yang kelihatan di depan kita bisa kita kasihi. Amin. Banyak kita tidak mengasihi Allah yang kelihatan. Sehingga yang kelihatan di ini, dia papoko, dia maki, dia kasih susah. Dia bikin-bikin, dia tanam obat. Atau dia songo-songo, macam-macam. Kenapa? Karena Allah yang tidak kelihatan saja, Dia tidak sayang. Apalagi kamu yang kelihatan. Tuhan menolong saya dan saudara dengan firman-Nya. Selamat berproses dengan hidup dan jadilah pemenang. Amin.